Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan catatan pendidikan di tahun 2020 ini. Dan pemirsa, sebagaimana Anda di rumah ketahui bahwa di tahun 2020 ini pandemi COVID-19 atau virus corona ini menyentuh ke seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali di dunia pendidikan. Dan seperti yang Anda ketahui juga bahwa pandemi ini dimulai dari pertengahan bulan Maret ya, di tahun 2020 dan hingga saat ini masih belum berakhir dan hampir 8 bulan nih pemirsa. Dan bagaimana catatan ya, tak terkecuali pandemi ini juga menyentuh ke sektor pendidikan. Nah, dan nanti bagaimana pendapat dari pengajar SMP Negeri 7 Kota Cirebon dan juga konten kreator yang saat ini pemirsa, kalau Anda lihat di YouTube itu sering kelompok yang menamakan diri kelas sebelah ini, komunitas ini sering menampilkan hal-hal yang baru dan berisi tentang dunia pendidikan ya. Dan bagaimana pendapat dari keduanya pemirsa berkaitan dengan pendidikan di tahun 2020 ini. Di sebelah saya pemirsa ada yang tadi saya sebutkan ya, ada Mas Revi Triano SPD. Selamat pagi Mas Revi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Revi? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Mas Revi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mas Revi pemirsa ada konten kreator dan juga pengajar di SMP Negeri 7 Kota Cirebon, ada Mas Yuda Adinugraha SPD. Selamat pagi Mas Yuda. Assalamualaikum. Salam. Apa kabarnya Mas Yuda? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Terima kasih juga nih Mas Yuda sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Mas Revi nih. Mas Revi, yang tadi di prolog sudah saya sebutkan bahwa ini pandemi dimulai dari pertengahan bulan Maret ya. Ini pendapat Anda di sektor pendidikan saat ini apakah terpengaruh dengan adanya COVID ataupun pandemi COVID-19 ini atau seperti apa? Silakan Mas Revi. Pasti impact-nya akan terasa banget Mas, karena kondisi dari pertengahan Maret ini, khususnya kita bicara di dunia pendidikan ini, oke. banyak sekali perubahan drastis gitu ya terkait dengan pandemi ini, yang mana dari mulai yang menjadi kebiasaan kita tatap muka, akhirnya kan tidak ada tuh, ya kan, tidak ada pembelajaran tatap muka, kemudian juga khususnya di pendidikan kita sebagai guru kan minimalnya pembelajaran itu baiknya itu adalah langsung tatap muka. Tatap muka gitu. Ya, ketemu dengan peserta didik langsung. Iya kan. Jadi kita bisa mengetahui respon siswa seperti apa. Tapi kalau di kondisi saat ini kita tidak mengetahui respon siswa seperti apa. Kemudian juga ketidakmampuan siswa di kelas juga kita tidak tahu karena mereka ada di rumah, maksudnya kan gitu. Gitu ya. Jadi ini sangat berpengaruh. Saya masih ke Mas Revi. Mas Revi, ini kan dimulai dari yang tadi Anda sebutkan pertengahan Maret ya. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap sektor pendidikan. Nah, dalam hal ini tuntutan ke sekolah, tuntutan ke guru atau pengajar ya, apa tuntutannya di saat pandemi begini? Betul, pastinya kreativitas itu dituntut seorang guru ya untuk melakukan sebuah kreativitas untuk gurunya dulu ya, kreativitas, inovasi, bagaimana mengemas sebuah pembelajaran agar sampai kepada anak-anak di rumah kan gitu ya. Mungkin solusi yang diberikan Dinas Pendidikan sendiri untuk khususnya di Kota Cirebon adalah melaksanakan PJJ ya? Bekerjasama dengan Radar Cirebon TV gitu kan. Nah, itu adalah sebuah solusi juga ya, luar biasa juga Dinas Pendidikan mempersiapkan hal sedemikian rupa untuk memberikan sebuah pendidikan yang merata gitu. Itu ya, baik. Dan saya ke Mas Yuda nih. Mas Yuda, Anda sebagai staf pengajar ya, dengan kondisi begini, saya pikir bukan hanya Mas Revi, Mas Yuda, namun juga mungkin kolega-kolega Anda yang lain, staf pengajar yang lain, guru-guru yang lain juga. Nah, ini tuntutan saat ini di tengah pandemi begini, nah itu apa menurut Anda tuntutannya bagi seorang guru menurut Anda? Ya sebenarnya nggak jauh dari Mas Revi ini Mas ya. Jadi untuk tuntutan namanya tuntutan sih sebenarnya
tadi kita tidak menduga ya, tidak ada perkiraan sama sekali, tidak sangka-sangka sama sekali bahwa adanya COVID ada ini COVID ini kan, ada COVID ini, jadi membuat para guru-guru itu melakukan inovasi lah Mas. Ya, jadi selain dari Dinas Pendidikan yang dikatakan Mas Revi tadi, ada PJJ, juga di sekolah kami juga ada e-learning ya. Oh, apa itu e-learning itu? Jadi untuk guru-guru itu mengajarnya harus ada video pembelajaran, membuat video pembelajaran segala macam. Terus juga ada soal-soal di situ untuk gitu dikerjakan siswa. Oke, Mas Yuda, pernah nggak peserta didik atau murid Anda ya ketemu atau orang tuanya mampir ke sekolah, kangen gitu Pak Yuda, ingin belajar tatap muka gitu, karena ini sudah lama berbulan-bulan, ada nggak yang mengatakan begitu? Ya sering dari murid juga. Pak kapan sih Pak masuk sekolah? Nah, jadi kami udah kangen Pak, udah rindu sekolah. Kadang juga ya ada beberapa anak yang pengen main ke sekolah, tapi udah jangan barangkali. Ya lagi situasi seperti ini kan, takut ada COVID segala macam. Oke, jadi sering juga begitu, ada lah ya. Ada. Jadi ada tidak misalnya murid peserta didik lah yang datang ke sekolah, ke SMP Negeri 7 Kota Cirebon sambil beberapa dengan temannya main ke SMP Negeri 7 Kota Cirebon, ada yang begitu? Kalau untuk main-main sih sebenarnya dari sekolah juga tidak mengizinkan ya. Oh, tidak mengizinkan main ke sekolah. Ini tadi dari faktor pandemi seperti itu kan, barangkali ada penularan dari COVID segala macam Mas. Gitu cuman ya kadang-kala ada untuk mengumpulkan tugas kali-kali lah. Tapi gitu. itu pun dibatasi. Maksudnya dibatasi gimana gitu? Jadi tidak langsung semua ke sekolah. Mungkin. Di SMP 7 juga disediakan untuk protokoler kesehatannya. Oke, saya tanya ke Mas Yuda, kangen nggak untuk ketemu dengan murid, maksudnya peserta didik ya, ketemu dengan kolega-kolega Anda yang lain, kangen nggak? Ya sangat kangen Mas. Yang biasanya kita tadi tatap muka dengan anak, dengan teman-teman ya. Jadi sekarang kan hanya dikurangi. Jadi tatap muka dikurangi segala macam. Ya, jadi hanya bisa lewat ya paling WA, medsos saja Mas. Dari WA, dari learning itu. Dari Zoom gitu ya. Oke, itu kan tuntutan kreativitas dari pengajar ya, guru di saat pandemi begini gitu ya. Nah, selain itu pengalaman masih ke Mas Yuda ya di SMP Negeri 7 Kota Cirebon, selain e-learning juga pengumpulan tugas biasanya lewat Zoom ya. Juga lewat apa lagi biasanya? Ada lain nggak? Gitu. Dari pengumpulan tugas selain e-learning ya tadi kadang-kala siswa ya barangkali setiap hari apa dibagi-bagi aja Mas untuk pengumpulan tugas kan kadang-kadang kurang jelas ya Pak dari e-learning segala macam. Jadi ada waktu-waktunya. Tapi gitu tadi di sekolah pun disediakan protokoler kesehatan ya Mas. Oh tetap gitu ya. Cuci tangan, cuci muka itu cuci muka. Iya cuci tangan ya. Baik. Ya, Itu Oke, tahan dulu nih ya Mas Yuda dan juga Mas Revi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Kita masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya masih bersama pengajar SMP Negeri 7 Kota Cirebon ya. Ada Mas Revi Triano SPD dan juga Mas Yuda Adi Nugraha SPD yang saat ini pemirsa yang sedang kita diskusikan berkaitan dengan catatan pendidikan di tahun 2020. Di awal tadi sudah disampaikan bahwa di tahun 2020 tepatnya di pertengahan bulan Maret ini pemirsa kita terkena ataupun pandemi ini mewabah di hampir seluruh daerah-daerah yang ada di negara kita, tak terkecuali di Kota Cirebon. Mas Revi tadi terputus jeda iklan ya Mas Revi, berkaitan dengan pandemi ya yang tentunya berpengaruh ke sektor pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yuda bahwa ini sebetulnya Mas Yuda kangen juga, ingin ketemu dengan peserta didik, maksudnya tatap langsung. Mas Revi juga sama? Kangen pasti, ya kan. Apalagi kita, termasuknya untuk saya pribadi dekat sekali dengan siswa gitu ya. Nah, tapi juga yang menjadi pikiran adalah nanti ketika masuk, gitu kan. Kalau masalah pengetahuan mungkin anak bisa belajar dari internet, gitu ya.
kita bisa mengarahkan untuk tugas seperti apa, mereka bisa lihat di internet atau apa. Yang menjadi kekhawatiran kami sebagai seorang guru adalah apa itu? Terkait dengan karakter siswa nanti Karakter ketika siswa. masuk gitu kan. Karena Maksudnya karakter siswa kalau kita bicara nilai itu kan ada pengetahuan, ada sikap ya Pak ya, kalau di kelas ya Om ya. Jadi kalau kita bicara sikap itu atau karakter itu kan penilaian di kelas saja kita sulit, apalagi kita yang tidak bisa melihat anaknya kan gitu ya. Nah, ini menjadi keresahan kita adalah nanti PR kita sebagai seorang guru ketika siswa masuk, karakternya pasti sudah berbeda. Karena tingkat kedisiplinan yang biasa di sekolah, waktunya diatur untuk belajar segala macam, sekarang mereka lebih bebas di luar kan gitu. Nah, ini perlu kerjasama antara sekolah, guru dan orang tua pastinya untuk kontrol. Itu ya. Ya. Baik, Mas Revi, itu kan yang tadi Anda sebutkan kekhawatiran mengenai karakter ya, karakter. Dan ini dengan cara apa nih seharusnya menurut Anda sekolah, guru memantau perkembangan siswa itu menurut Anda? Itu tadi salah satunya adalah bentuk kerjasama yang terjalin ya. Kalau kita ambil sisi positifnya mungkin yang selama ini mungkin komunikasi antara wali kelas dengan orang tua pun jarang. Nah, di kondisi seperti ini kita sebagai wali kelas, sebagai guru pun harus banyak berkomunikasi dengan orang tua pastinya. Nah, kontrol di sini pastinya harus dilakukan juga oleh orang tua, karena keberhasilan sekolah pun tidak akan luput dari kerjasama dengan orang tua. Gitu. Jadi yang utama adalah kita banyak melakukan komunikasi dengan orang tua untuk memantau anak. Gitu ya. Oke. Dan kalau di SMP Negeri 7 Kota Cirebon saat ini sudah ada instruksi atau pemberitahuan juga ke orang tua atau ke guru berkaitan dengan tadi karakter apa ini harus tetap dipantau oleh orang tua, apa ada begitu? Untuk skup SMP Negeri 7 sendiri kita menjalankan komunikasi dengan orang tua baik, di mana wali kelas itu kita ya khususnya untuk di medsos kita tergabung di grup bersama orang tua juga, anak juga. Selain itu juga di e-learning pun orang tua bisa sama-sama memantau. Kaitan dengan absensi pun orang tua tetap bisa memantau. Jadi kita menjaga komunikasi sebaik mungkin dengan orang tua gitu. Itu untuk skup SMP Negeri 7 sendiri ya gitu. Baik. Kembali saya ke Mas Yuda nih. Mas Yuda, tadi Anda menyebutkan ini adalah tuntutan kreativitas dari seorang guru di sini ya. Kalau di SMP Negeri 7 Kota Cirebon sendiri dengan adanya pandemi itu adalah saya melihat di YouTube, kemudian sering juga di beberapa kesempatan saya juga melihat-lihat ya, Anda, Mas Revi dan ada satu lagi temannya gitu ya, itu membuat kelas sebelah. Ini diinisiasi inisiatif ini dari mana gitu Mas Yuda? Bikin aja gitu trio ini gitu ya. Namanya trio bukan kelas sebelah. Ini awalnya dari mana ide? Ya sebenarnya sih bukan inisiatif. Ya kami bertiga lagi berkumpul aja. Oh, lagi berkumpul di sekolah. Di sekolah lagi. Terus jadi apa Neng? Tetap memikirkan gimana ya caranya supaya jadi guru pembelajaran bisa tersampaikan kepada anak walaupun tidak tatap muka. Jadi guru juga. Neng jadi apa? Akhirnya coba deh kita membuat video-video pembelajaran tapi yang berbeda dari yang lain. Oh gitu. Jadi tidak melulu ngajar di kelas kemudian di video nggak begitu ya? Jadi supaya tidak monoton gitu kan Mas. Ini inget nggak ini dari awal pandemi atau memang pandemi itu kan pertengahan Maret gitu ya. Nah ini mulai dari pertengahan Maret atau memang belakangan saja bikin kelas sebelah itu? Sebenarnya itu dari awal pandemi itu kan nih Mas Repi kan ngajar pertama ya PJJ. Oh PJJ. Nah, awal dari situ. Dari situ mungkin Mas Repi pengen kurang lah di situ, masih kurang mengeksplor diri kan ya. Nah, akhirnya coba dah hal-hal yang baru gitu, berinovasi. Jadi jangan hanya ngajar di ngajar dengan papan tulis direkam konvensional lah begitu ya. Akhirnya dengan talk show itu Mas. Jadi ayo saling tiktokan aja. Oke Mas Revi, ini sambutannya luar biasa nih kelas sebelah ya. Ini menyambung atau melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yuda. Nah ini bisa Anda lengkapi tadi berkaitan dengan awalnya kelas sebelah itu, silakan. Kalau kita bicara kondisi pandemi ini kembali lagi semua dari tingkat kejenuhan, panik, stres, semuanya gitu ya. Nah, awalnya itu adalah kita ingin membuat sebuah konsep pembelajaran yang justru di dalamnya ini menghibur.
gitu, tidak memberikan kejenuhan gitu kan, kemudian juga memberikan sebuah hiburan. Anak-anak tidak merasa bahwa dia sedang belajar, padahal sedang belajar kan gitu, seperti gitu. itu. Dan ini video ini dikirimkan juga ke grup yang tadi Anda sebutkan, grup orang tua murid, sekolah gitu. Pastinya terkait dengan karya-karya kita coba share melalui grup orang tua, linknya ya kita share melalui grup anak-anak sampai dengan tingkatannya adalah MGMP, khusus Bahasa Indonesia, kemudian sampai ke sektor dinas pendidikan pun kita kirim gitu linknya. Gitu ya. Untuk ya minimal kita punya karya, kita punya karya, punya kegiatan yang memang positif. Terlepas nanti apresiasi seperti apa kita kembalikan lagi. Baik, Mas Revi, ini sudah diperkirakan atau memang unpredictable ya? Ini tidak diperkirakan bahwa kelas sebelah ini ternyata luar biasa. Maksudnya sambutan terutama di SMP Negeri 7 Kota Cirebon sendiri maupun kolega-kolega Anda yang lain gitu. Ini di luar perkiraan atau memang? Sangat di luar perkiraannya. Tadi yaitu berawal dari kita berpikir untuk memberikan sebuah pembelajaran yang fresh gitu. Ternyata respon yang diberikan dari orang tua, dari anak ini luar biasa gitu. Karena ini di luar perkiraan juga, makanya kita mencoba untuk terus berinovasi dan eksis pastinya gitu untuk memberikan sebuah penyegaran-penyegaran dalam pembelajaran gitu. Baik. Oke, tahan dulu ya. Mas Revi Triano dan juga Mas Yuda Adi Nugraha. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini yang sedang kita diskusikan di Selamat Pagi Cirebon tentang catatan pendidikan di tahun 2020. Pendek kata, ini pemirsa dari hasil tadi diskusi baik dengan Mas Revi Triano dan juga Mas Yuda Adi Nugraha, ini adalah tuntutan kreativitas guru, ini adalah di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Mas Yuda, tadi terputus jeda iklan. Mas Yuda, terobosan dari kelas sebelah, tadi kan disebutkan bahwa ini pembelajaran jarak jauh gitu kan, PJJ, makanya banyak kita rekam gitu kan, kemudian kirim ke grup, baik grup anak-anak, orang tua, guru-guru. Nah ini terobosan untuk saat ini apa sih gitu Mas Yuda? Nah, dari kelas sebelah? Untuk kelas sebelah sendiri ya Mas ya, jadi tadi ya untuk mempertahankan eksistensi gitu kan, eksistensi dari kelas sebelah itu kan. Tadi bukan hanya dari pendidikannya, tapi juga ada hiburan, dari segi hiburan. Apa gitu. Itu hiburannya itu? Jadi kami mencoba untuk membuat sketsa komedi lah. Jadi melibatkan beberapa orang anak sih Mas. Jadi kami itu di situ berakting lah. Ada pesan juga di situ. Maksudnya kan ada acting di situ, tetapi yang diobrolkan itu tetap dunia pendidikan. Enggak Mas, kalau di sini kebanyakan hiburan aja Mas. Oh, hiburan supaya ya bebas dari kejenuhan lah. Oh, tujuannya itu gitu ya. Oke, di fresh tadi kan. Dan untuk mempertahankan eksistensi tadi. Dan ini sudah berapa episode? Kayaknya udah banyak nih kelas sebelah ya. Dari awal pandemi hingga saat ini di penghujung tahun 2020 ini. Kalau video seluruhan itu berjumlah 60. 60. Oke. Dan itu berisi tentang apa saja biasanya di kelas sebelah itu? Awal-awal kan ada di pembelajaran secara talkshow, juga dengan para tokoh. Dengan para tokoh pendidikan terutama ya. Sekarang mulai komedi. Mungkin nanti ke depan juga ada pesan-pesan yang disampaikan, pesan moral. Mas Revi, ini tadi itu ada sketsa gitu ya, ini terobosan dari kelas sebelah di saat pandemi. Tentunya guru ya berkelompok, 2 orang 3 orang membuat kelompok, kemudian membuat rekaman, share gitu ya ke grup WhatsApp dan yang lain. Dan ini ada sketsa gitu. Apa itu? Sketsa itu awalnya karena kita mau menjelang liburan anak-anak. Jadi kita tidak memberikan sebuah pembelajaran dulu gitu kan. Kita coba ikuti anak-anak juga, kita berlibur juga, tapi dengan cara memberikan sebuah hiburan di dalamnya gitu kan. Tapi di dalam sketsa ini kita melibatkan anak juga gitu untuk bermain peran di dalamnya. Nah,
Di sini kan tadi salah satunya adalah mengobati rasa rindu anak ke sekolah kan, minimal kan bisa bertemu dengan kita, kita membuat video bareng-bareng gitu kan, kemudian kita minimal anak bisa melihat karyanya gitu. Setiap minggu pun kita bergantian ya tokohnya gitu. Itu ya. Dan ini cuma ngobrol, cuma dialog-dialog saja di sketsa, atau memang yang tadi saya tanyakan ada hal lain, pesan lain gitu, ada nggak? Di sketsa itu membawakan komedi, jadi membawakan komedi, kaitan dengan komedi, itu hanya komedi santai sih, jadi hanya beberapa detik. Kemudian pesannya pasti ada di situ. Kita orang bahasa ya biasanya. Bahasa Indonesia. Iya, ada kaitan dengan dalam kehidupan sehari-hari, ada ambigu, ada multitafsir orang mengenai ini. Jadi itu kita buat dikemas dengan cara penyampaian multitafsir yang memang salah, tapi jadi sebuah komedi gitu. Jadi mereka bermain peran, mereka memerankan tokoh di dalamnya. Gitu ya. Ini biasanya diambil di mana? Atau video ini direkam di mana? Di sekolah atau di mana biasanya gitu, Mas Revi? Pastinya kelas sebelah itu fokusnya di sekolah ya, kayak gitu. Kita di sekolah, tapi kadang juga kita di luar melihat situasi aja sih. Kadang-kala kalau di settingnya di sekolah juga kadang-kala bosen gitu. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik, Mas Yuda, ini kan luar biasa ya, tanggapan dari siswa, dari orang tua, dari sekolah sendiri terhadap kelas sebelah, apa gitu tanggapannya? Ya, Pak. Responnya gimana ke kelas sebelah ini? Responnya alhamdulillah yang Anda buat ini. Ya, respon alhamdulillah baik lah. Jadi dari kepala sekolah pun mendukung, sangat mendukung ya, Bro. Makanya kami melibatkan siswa yang alhamdulillah siswanya cerdas. Iya. Jadi kami maksudnya dukungannya berupa apa biasanya dari sekolah itu? Dukungan dari sekolah. Apa ya, gitu? Support ini terus saja berkarya gitu. Kami kan diberikan tempat. Diberikan tempat. Ya, sebelum bermain peran juga kami izin dulu ke kepala sekolah, Bu. Ikut main peran di sini. Terus dari dinas pendidikan juga kan. Dinas pendidikan juga mensupport juga gitu ya. Baik, kalau dari orang tua murid, orang tua peserta didik, itu gimana? Support juga? Alhamdulillah dari beberapa anak yang kita ajak bermain itu kan, mereka mensupport banget, malah bangga katanya. Malah bangga gitu ya. Atau ada yang bilang, nah ini artis YouTube gitu. Ya kadang-kala di rumah kata pendiam ya. Gitu. Tapi bisa gitu. Iya. Tapi pas pelajaran dimasukkan direkam, kemudian dimasukkan ke grup. Nah, mereka ada yang bilang nggak, wah ini nih masuk nih kita, maksudnya mudah dicerna gitu, maksudnya begitu. Bilang, ada yang bilang gitu nggak? Dari komen-komen mereka sih komen-komen jadi ya asik pembelajarannya, mudah dicerna segala macam. Jadi ringan tapi ada isinya gitu. Gitu ya, yang berbobot lah. Iya, berbobot gitu. Mas Revi bisa Anda lengkapi, Mas Revi. Silakan Mas Revi. Ya, kembali lagi tadi kita bahas adalah kejenuhan. Jadi kita coba untuk memberikan terobosan yang mana penyegaran lah ya. Penyegaran di mana anak mereka belajar tapi justru tidak merasa sedang belajar gitu. Jadi respon yang diberikan oleh orang tua pun terkait dengan video-video pembelajaran, baik orang tua atau siswa, alhamdulillah mereka merespon baik, yang mana memang sangat menghibur, tapi ada sebuah pesan di dalamnya. Gitu ya. Ini bukan melulu pesan-pesan moral, pesan-pesannya, tetapi juga berkaitan dengan pelajaran juga. Pelajaran, kita juga melibatkan beberapa tokoh yang memang menginspirasi, itu kan bisa menjadikan inspirasi untuk siswa juga gitu, kan kaitan dengan tokoh-tokoh yang memang bisa menjadikan inspirasi bagi mereka. Baik. Dan sayang sekali nih, Mas Revi, Mas Yuda, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan. Yang jelas ada sebuah catatan dari hasil obrolan tadi ya, bahwa walaupun di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, tuntutan kreativitas dari seorang pengajar, dari seorang guru ini mutlak dan harus terus dilakukan, terutama untuk menghindari kejenuhan itu ya. Mas Yuda, di closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Silakan. Pesan. Walaupun masa pandemi gini ya, tetap kita harus
berinovasi lah, tetap berkreativitas, tetap bekerja semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk kelas 11 juga di subscribe dan di komen ya. Oke, baik. Silakan Mas Revi Triano, di closing statement pesannya apa nih? Ucapan terima kasih pastinya kepada Dinas Pendidikan, kemudian Bu Is selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 yang senantiasa mendukung kami untuk tetap eksis. Kemudian juga pesannya adalah tetap tonton kelas sebelah gitu ya, dan berikan komen, saran, kritikan baik video-video selanjutnya. Gitu. Terima kasih nih Mas Revi Triano, Mas Yuda Adi Nugraha sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya tunggu nih terobosan-terobosan berikutnya ya berkaitan dengan kelas sebelah. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.